Perkenalkan, saya Rizwanda Imawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari pengembangan kurikulum tersebut. Nah, jadi pengembangan kurikulum tersebut itu memiliki arti, yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Masuk kita ke materi landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan sendiri itu memiliki arti yang adalah pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh dan rusak. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan landasan yang kuat dalam membangun kurikulum agar pendidikannya dapat menghasilkan manusia-manusia atau peserta didik yang berkualitas. Ada 4 landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, yang kedua ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, yang ketiga ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, landasan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki arti suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Nah, jika proses pengembangan kurikulum ingin berjalan secara efektif dan efisien, maka para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki 4 sumber. Yang pertama, data empiris, yaitu merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Nah, yang kedua, yaitu data eksperimen, yaitu yang merujuk pada temuan atau hasil penelitian. Nah, yang ketiga ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Dan yang keempat, pemikiran umum dan akal sehat.
Nah, selanjutnya ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama yaitu prinsip umum. Nah, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangun. Nah, prinsip umum ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis atau efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas, yang keenam prinsip integritas, yang ketujuh prinsip sinkronisasi, yang kedelapan prinsip objektivitas, dan yang kesembilan prinsip demokrasi. Yang kedua, ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini berkenaan dengan yang pertama tujuan kurikulum, yang kedua isi kurikulum, yang ketiga didaktik metodik atau proses belajar mengajar, yang keempat ada media dan sumber belajar, dan yang kelima adalah evaluasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar pengembangan kurikulum yang dilakukan tidak keluar dari arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Maka pengembangan kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan utama dalam mengembangkan kurikulum, serta pada prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.